Bagaimana memasarkan UMKM ini secara ke seluruh dunia. Harapan saya UMKM ini bisa mendunia. Kita tidak sekedar jadi pasar dunia, tapi bagaimana kita memasarkan produk UMKM ini ke seluruh dunia. Oke, dari gedung DPR RI Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menampilkan bintang tamu Bapak Hasbi Ansori, anggota Komisi 1 DPR RI dari Dapil Jambi. Karena beliau duduk di Komisi 1, tentu kita akan mengiris tipis-tipis soal mitra kerja beliau, Kominfo. Beliau ingin mendorong para pelaku UMKM diberi akses seluas-luasnya untuk memasarkan produknya lewat digital. Karena itu beliau belum lama ini mengajak rekan kerjanya atau mitra kerjanya berkunjung ke Jambi karena menurut beliau masih banyak blank spot di Jambi. Gimana Pak Habib soal ini, digitalisasi UMKM ini? Jadi begini nih, di Jambi saya dulu sebelum di Komisi 1, setahun saya di Komisi 11. Ya. Waktu di Komisi 11 itu ada namanya program PSBI yang selalu bersentuhan dengan UMKM. Ya. Berangkat dari situ saya melihat bahwa di era digital yang ada sekarang ini, bahwa UMKM ini tidak bisa lagi dibiarkan seperti sekarang. Ya. Nah, UMKM yang sekarang ini serba kekurangan, baik dari segi permodalan, packaging, pemasaran, semuanya kekurangan. Ya. Nah, setelah 2021 awalnya saya pindah ke Komisi 1, ini di Komisi 1 ini salah satu mitranya adalah Kominfo. Ini menyangkut programnya itu digitalisasi. Jadi tidak ada lagi program Pak Jokowi mengatakan 2024 semua daerah tidak ada lagi yang blank spot. Merdeka Signal. Nah itu programnya Pak Jokowi 2024 itu sudah selesai. Nah, dengan mitra Kominfo, saya mengajak UMKM bekerja sama dengan Kominfo, dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan era digital ini, mereka kita dorong untuk memasarkan produknya melalui digital. Ya. Nah, jadi kalau di digital, mereka misalkan di Batanghari, di Jambi, dia bisa menjual produknya sampai ke pelosok dunia. Bisa di Amerika, bisa di Den Haag, bisa termasuk di Depok pun, di manapun dia bisa jual. Nah, saya beberapa kali, saya kumpul mereka, saya jual. Kelemahan mereka itu adalah packaging dan networking. Jadi kalau ini tidak kita fasilitasi dengan daerah digital, maka kita jangan bermimpi bahwa UMKM ini bisa go internasional. Bahwa UMKM ini cuma pasar lokal. Nah, sementara kita ngelihat Indonesia sekarang, di era digital ini harus kita sadari adalah pasar dari Cina. Ini yang masuk ke kita ini adalah UMKM Cina. Menjadi pasar-pasar kita. Menjadi pasar kita, bayar sepatu, semua itu UMKM. Nah, bagaimana UMKM kita ini bisa membanjiri seluruh dunia? Terbukti waktu itu Pak Jokowi marah katanya pacul aja kita impor waktu itu kan. Impor, ya. Jadi sekarang ini yang kita dorong. Saya terima kasih sekali dengan Kominfo telah memberikan fasilitas pendidikan, kemudian untuk UMKM, kemudian mana yang daerah-daerah blank spot itu kemarin saya membawa dari Dirut Bakti ke Jambi, kita minta Diskominfo untuk membawa mana yang blank spot. Supaya ini juga kita bicara era digital tapi semua daerah blank spot percuma saja. Nah, itu yang kira-kira ada sinyal ya. Waktu sebenarnya kan untuk UMKM ini sebenarnya udah dikeroyok ya Pak. Waktu Bapak di Komisi 11 kan mitra kerjanya BI. Itu juga mencurahkan segala perhatiannya juga untuk UMKM juga ya waktu itu ya. Ada PBI yang itu ya. Di Komisi 6 juga mitra kerjanya Kemenkop UMKM juga gitu kan. Tapi Bapak masih menemukan keberpihakan kepada UMKM ini belum optimal gitu kan. Jadi begini. Saya ingin kita di Indonesia ini jangan ego sektoral. Kemudian kita juga pengen di Republik ini tidak sekedar slogan,
ketika kita menginginkan UMKM ini maju, semua kebijakan dari segi politik anggaran, semua itu kita lakukan. Misalkan di era digital ini bagaimana kita mendorong UMKM ini bisa memasarkan produknya secara digital. Dari segi permodalan bisa memakai CSR atau PSBI, apapun yang di seluruh KUR untuk mendorong ini PMK. Dibikin terdata, terstruktur. Nah, ini bahasa MK nih, terstruktur dan masif. Jadi semua ini jalan semua. Jadi pada akhirnya multiplier effect yang dihasilkan oleh UMKM ini bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Terutama kita tahu bahwa UMKM ini yang mampu bertahan di masa pandemi ini. Iya, betul. Krisis 97-98 juga UMKM. Ya, UMKM. Nah, kita jangan bicara ini UMKM, SMESCO, tapi ini tidak terstruktur dan tidak terarah. Bukan saya mengatakan tidak terarah, kita sama-sama. Porsinya perbankan bagaimana, porsinya perusahaan bagaimana, porsi BUMN bagaimana, kemudian porsinya Komisi 1 digitalisasi Kominfo bagaimana. Pada akhirnya ini semua kita bersama-sama dari segi permodalan, dari segi saya melihat karena saya di Komisi 1 saya cuma mengambilnya dari segi digital. Bagaimana memasarkan UMKM ini secara ke seluruh dunia. Harapan saya UMKM ini bisa mendunia. Kita tidak sekedar jadi pasar dunia, tapi bagaimana kita memasarkan produk UMKM ini ke seluruh dunia. Gitu. Oke, dari diagnosa Bapak, tentu setelah Bapak diagnosa bisa memberikan resep gitu ya Pak. Kan di dapil Bapak, konstituen Bapak tentu ada namanya pelaku UMKM. Kalau Bapak perhatikan keluhan mereka apa saja ataupun ini apa namanya yang mereka butuh bantuan segera itu. Jadi sudah dari awal saya katakan bahwa UMKM itu semuanya kurang. Ya itu. Kurang modal. Kurang pengalaman dalam hal packaging. Ya. Kurang networking untuk pemasaran. Kemudian tidak punya jaringan internet. Ada daerah-daerah yang blind spot. Jambi itu sekitar 288 desa. Itu blind spot. Kemudian tidak cakap menggunakan gadget yang untuk memasarkan. Oh ya, belum cakap teknologi ya. Nah, belum cakap teknologi. Nah, saya kemarin mendorong ada startup yang bisa menampung ini, misalkan per kabupaten atau per unit usaha. Jadi mereka inilah yang sengaja men-share gitu setiap produk-produk yang cakap dia model-model startup ini yang bisa memasarkan. Harapan kita ini bisa berjalan. Gitu. Nah, tinggal diatur bagaimana mekanismenya. Intinya produksi ini bisa jalan, mereka bisa jualan. Dan intinya ada satu produk keripik mempekerjakan sudah 30 orang, 40 orang. Tapi ya mereka masih tingkat lokal. Produk-produk makanan Jambi masih tingkat lokal. Pasarnya mungkin kecamatan ini, tempat-tempat arisan. Nah, bagaimana ini bisa sudah go internasional dengan era digital. Nah, kita kalau tidak siap, maka kita menjadi pasar dunia. Oh iya ya, kita jadikan konsumen ya, nggak pernah jadi produsen. Kita jadi produsen. Ya, keren. Karena penduduk kita ini 280 juta kurang lebih less potensial jadi konsumen. Potensial konsumen kita penduduk kelima dunia, kita potensial menjadi konsumen. Nah, bagaimana ini kita potensial untuk memproduksi, jadi produsen, dan kita menjual produk. Nah, jangan dibalik. Karena produk yang diluncurkan menit ini di Batanghari di saat bersamaan juga nyampe ke Amsterdam juga ya kan? Iya. Nyampe ke Nepada sana juga. Semua sekarang semua daerah digital. UMKM ini semua barang luar bisa masuk. Kalau kita tidak bisa bersaing ya. Kayak kopi kita gitu ya, kopi kita kan potensial juga gitu. Potensial. Nah, sekarang dengan teknologi digital, alhamdulillah kopi kerinci itu sudah bisa masuk ke Belgia. Kopi kerinci sudah bisa masuk Amerika, sudah masuk. Udah itu, Pak. Sudah ada. Nah, sudah masuk ke Inggris. Nah, harapan kita dengan era digital ini semua UMKM hasil produk dari seluruh Indonesia udah terbukti ya Pak, kerinci kopinya sudah mendunia ya? Iya, sudah mendunia. Sudah kemarin saya waktu di Komisi 11 diajak pelepasan ekspor perdana kopi ke Belgia. Nah, karena kopi itu menyangkut cita rasa. Di mana orang tahu kalau kita tidak promosikan, orang gimana tahu? Nah, inilah dengan era digital ini kita harus memanfaatkan teknologi. Teknologi ini harus kita manfaatkan sehingga kita bisa tahu
Nah, dengan era teknologi ini, dengan era digital ini, kita memotong Distribusi. promosi. Iya. Jadi sekarang kita klik satu kopi, semua keluar kopinya. Kita klik satu UMKM, kita keluar. Tapi bagaimana ini bisa begitu klik punya kita yang paling atas? Iya. Lalu kita klik, kita cari di paling bawah, ya percuma juga. Nah, ini teknik-teknik begini yang harus dikoordinir oleh teman-teman UMKM, mungkin melalui Kementerian Koperasi, kemudian melalui Kominfo, sehingga ini bisa Kominfo menyiapkan jaringan teman-teman dari Kementerian Koperasi untuk sebagai supervisor, sebagai leading sektor ini. Gayung bersambut nggak, Pak, waktu Bapak bawa teman-teman rekan kerja dari Kominfo ke pelaku UMKM di Jambi? Antusias nggak mereka untuk bersinergi atau masih ogah-ogahan untuk memanfaatkan digitalisasi ini? Oh enggak, mereka sangat, kita waktu itu melakukan pendidikan ya. Pendidikan, mereka sangat, yang ini yang mereka tunggu. Oh, mereka tunggu, ya. Mereka tunggu. Jadi istilahnya itu dia punya produk. Kalau tidak ada pemasaran jaringan networking yang bagus, ya ini sama stuck di sini aja. Mereka udah ini ya kan? Iya, mereka, wah ini mereka banyak bertanya. Saya kan sampai memantau, sampai lihat. Yeah. Jadi mereka banyak mengatakan bahwa oh ini yang kita tunggu. Milenial di sana udah mulai banyak belum, Pak? Apa masih orang tua, apa masih udah mulai ke milenial di dapil Bapak? Oh iya, sekarang milenial itu tanpa kita latih, mereka sudah terbiasa sendiri menggunakan gadget. Generasi Z, seumur anak saya, begitu saya ngomong A, dia sudah lihat. Oh ini harus di sini. Lebih jago mereka. Lebih jago. Kita baru ngomong A, dia sudah tahu. Oh ini harus begini, ininya begini, ini begini, udah tahu. Nah, kita berharap bagaimana UMKM di era digital ini kita bisa lebih UMKM kita bisa lebih maju lagi. Oke, terakhir nih Pak, kembali ke blank spot. Langkah apa yang Bapak tempuh agar dapil Bapak ini merdeka signal supaya cepat ini, karena kan udah antusias Jambi untuk menyambut digitalisasi ini. Jadi begini, saya sudah mengundang waktu itu Dirut Bakti, yang di Kominfo. Kemudian saya mengundang seluruh kepala dinas Kominfo se-kabupaten kota dan provinsi se-Jambi, se-provinsi Jambi. Kita minta data mana yang blank spot, mana yang harus, kan BTS itu kewajiban daripada operator seluler membangun. Tapi kalau mana yang daerah menurut dia yang tidak potensial untuk bisnis, dia tidak akan bangun. Betul. Nah, kita minta negara harus hadir. Untuk menutupi ini. Nah, ini tidak ada jalan lain kecuali menambah anggaran untuk Kominfo supaya BTS ini bisa dibangun. Minimal di tahun 2024 sesuai dengan visi dan misinya Pak Jokowi menginginkan 2024 Indonesia sudah merdeka signal. Nah, jadi apapun yang dilakukan dengan era digital ini sudah banyak menghemat untuk biaya promosi dan memajukan UMKM ini. Jadi di Jambi target kita minimal 2024 sekarang 2023 kalau anggaran Kominfo naik, insya Allah mudah-mudahan sudah merdeka sinyal ini. Waduh, mudah-mudahan. Di dapil Bapak, tentu Bapak sebagai anggota dewan punya binaan gitu, binaan konstituen gitu di Jambi gitu kan. Apa program-program yang digulirkan agar terus-menerus ini terus menancap? Jadi begini, kalau di Komisi 1 memang sekarang program itu kita bagaimana membuat merdeka signal. Bakti-bakti internet mengisi, kalau tidak ada BTS ada bakti internet yang signalnya bisa untuk wifi beberapa orang, beberapa pemakai handphone atau misal 50 atau 100 minimal ini mereka bisa berkomunikasi, bisa melihat dunia luar gitu. Nah, itu yang harus kita dorong. Jadi saya tidak cuma membina konstituen, tapi bagaimana berkomunikasi dengan semua elemen. Dan tidak hanya Jambi. Tidak hanya Jambi, karena kita ini adalah anggota DPR RI. Walaupun daerah pemilihannya Jambi, tapi kita ini untuk kepentingan Nusantara. Kira-kira begitu. Ini Pak, terakhir soal kerinci. Kopi kerinci itu Bapak melihat kan sudah tembus pasar Inggris, pasar Belgia gitu kan. Nah, gimana menularkan itu ke daerah-daerah lain gitu? Kemarin kita ada beberapa koperasi yang dibentuk di Kerinci. Kemudian bukan sekadar Kerinci, ada beberapa tempat, Jangkat juga namanya, kopi Jangkat. Ini kita mempromosikan kopi, mereka datang.
Mereka ini tidak sekadar kalau kopi itu dia nggak mau beli, begitu lihat dia nggak mau, dia datang. Karena kopi itu tidak sekedar ini tapi cita rasa. Makanya mutu harus dijaga. Mereka mutu harus dijaga, dia datang, oh ini bagus, kualitas bagus, maka dia beli. Tidak ada kopi dia lihat di internet, cuman kita pasarkan di digital, kemudian dia datang. Nah, baru bisa jalan. Oke. Jadi bagaimana ini ada koperasi-koperasi yang kemudian petani-petani ini yang bergabung dengan koperasi ini tidak hanya di Belgia, tapi mungkin tempat lain yang bisa bentuk kopi kerinci, kopi jangkat, itu yang cukup baik untuk di Jambi. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Hasbi Ansori, anggota Komisi 1 DPR RI dari Dapil Jambi, fraksi Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.